Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Haris Wendra Putra dari SMA Negeri 1 Batam. Pada hari ini, saya akan membahas perbedaan sistem pemilu pada negara kesatuan dengan negara federal. Baiklah, pertama, kita jawab dulu pertanyaan utama dari video ini. Apakah ada perbedaan pada sistem pemilu pada negara federal dengan negara kesatuan? Jawabannya iya, tapi tidak besar. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, saya harus jelaskan terlebih dahulu beberapa sistem pemilu yang ada dan digunakan di dunia ini. Untuk memilih sebuah posisi yang dimana anggotanya lebih dari satu, seperti DPR, digunakan dua sistem utama, yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Perbedaannya pada dasarnya ialah pada sistem pemilu proporsional, setiap daerah mendapatkan jumlah representasi yang berbeda, tergantung dengan jumlah penduduknya secara umumnya. Sedangkan pada sistem distrik, setiap daerah hanya mendapatkan satu representasi, tapi umumnya setiap daerah penduduknya setara. Nah, itu kalau pemenangnya lebih dari satu. Kalau pemenangnya hanya satu seperti pada pemilu presiden, terdapat dua sistem pemilu yang populer, yakni first past the post dan alternative vote. Pada dasarnya, first past the post ialah sistem di mana kamu hanya bisa memilih satu calon. Sedangkan pada alternative vote, kamu bisa memilih dan meranking calon yang ada. Nah, saya telah jelaskan beberapa sistem pemilu dasar yang ada di dunia ini. Dan sistem-sistem tersebut tidak dapat digolongkan secara spesifik ke negara kesatuan ataupun negara federal. Misalnya Indonesia, negara kesatuan, dan Brazil, sebuah negara federal, menggunakan variasi FPTP bernama two-round system atau runoff election pada pemilu presidennya, di mana jikalau tidak ada calon yang menerima mayoritas, akan dilakukan voting kedua. Kemudian ada negara India, sebuah negara federal yang memilih presiden mereka melalui parlemen. Dan kemudian ada negara Amerika Serikat yang memilih presiden mereka menggunakan Dewan Pemilihan Umum. Ada banyak sekali contoh-contoh lainnya yang menunjukkan bahwa apapun sistem pemerintah suatu negara, jikalau mereka menggunakan sistem demokrasi, sistem pemilunya hanya akan terikat oleh aspirasi dan konstitusi negara, bukan karena suatu negara ialah kesatuan ataupun federal. Walaupun begitu, masih tetap ada beberapa perbedaan yang bisa dirasakan di antara kedua sistem pemerintahan. Pertama, tidak semua negara kesatuan melakukan pemilu. Hal ini sangat tampak terutama di negara-negara monarki absolut, sedangkan pada negara federal, mereka harus melaksanakan pemilu karena esensi dari sistem mereka ialah demokrasi. Kedua, pada negara federal, sistem pemilu di tingkat daerah tidak berdasarkan atas konstitusi nasional, tetapi berdasarkan atas konstitusi daerah tersebut. Sedangkan pada negara kesatuan, jikalau ada pemilu pada tingkat daerah, umumnya pemilu tersebut berdasarkan atas konstitusi negara. Baiklah, sekian ialah beberapa perbedaan pemilu pada negara federal dengan negara kesatuan. Kesimpulan yang bisa didapat ialah tidak ada perbedaan teknis dalam sebuah sistem pemilu di antara negara federal dengan negara kesatuan. Tetapi, walaupun begitu, masih ada beberapa perbedaan yang dapat dirasakan di antara kedua sistem pemerintahan. Baiklah, sekian penjelasan dari perbedaan sistem pemilu pada negara federal dan negara kesatuan. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.